Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 33362200086 dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait confined space atau ruang terbatas dan handling. Yang pertama yaitu confined space. Saya akan menjabarkan mengenai dari definisi, antisipasi, rekognisi, evaluasi pengendalian, jenis-jenis dari confined space, aspek yang harus diperhatikan, bahaya yang diwaspadai, risiko kesehatan dan efek kesehatan, pemahaman dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa itu confined space? Sesuai dengan keputusan Kepdirjen Bins Wasnaker nomor 113 DJPPK/9/2006. Ruang terbatas atau confined space berarti ruangan yang pertama yaitu cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya. Yang kedua, mempunyai akses masuk yang terbatas seperti tank, kapal, silo, tempat penyimpanan, lemari besi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus-menerus. Kemudian antisipasi, kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya atau hazard yang mungkin terdapat pada ruang terbatas. Kemudian rekognisi, yaitu mengenal bahaya atau hazard di tempat yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibatnya terhadap para pekerja. Kemudian evaluasi, proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya atau hazard dalam pekerjaan di ruang terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian, yaitu proses untuk menurunkan tingkat risiko bahaya atau hazard yang mungkin diterima oleh pekerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada tangki penyimpanan, bejana transport, boiler, dapur atau tanur, silo. Jenis tangki lain yang mempunyai lubang dilalui orang, seperti ruang terbatas yang memiliki kedalaman 1,5 meter seperti lubang lalu orang, jaringan perpipaan, terowongan bawah tanah, dan lain-lain. Kemudian ada aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu level oksigen yang rendah, level oksigen yang tinggi, gas atau uap yang mudah terbakar, gas atau uap yang beracun, kemudian masuknya cairan atau debu. Bahaya yang diwaspadai, yang pertama yaitu hambatan dalam ruang, kurangnya pencahayaan, bahaya pemakaian listrik, intensitas kebisingan tinggi, iklim kerja panas, tenggelam karena adanya cairan, kejatuhan benda, bahaya pemakaian elektronik, kesulitan akses keluar. Kemudian yang terakhir yaitu terjatuh dari ketinggian. Kemudian ya resiko kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu oksigen defisiensi dapat terjadi karena pemasukan gas metan atau nitrogen untuk menghindari terbentuknya campuran gas yang mudah terbakar. Kemudian oksigen displacement akibat aktivitas pengelasan dalam ruang terbatas dan korosi. Kemudian ada efek kesehatan, yang pertama yaitu hipoksia, kemudian ada gangguan koordinasi otot, persepsi dan penilaian, bibir membiru, mual dan muntah, pingsan hingga kematian. Kemudian langkah aman untuk memasuki ruang terbatas atau confined space. Yang pertama yaitu siapkan surat izin memasuki ruang terbatas dan instruksi yang diperlukan sebelum masuk. Lakukan purging, flushing, dan pemindahan residu kimia yang ada di dalamnya. Isolasi ruang terbatas dan hilangkan semua energi yang tersimpan di dalamnya, seperti tekanan, panas, dan lain-lain. Kemudian siapkan ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara. Lakukan pengujian udara ambien dalam ruang terbatas dengan menggunakan gas detektor. Lakukan pengecekan bahwa semua bahan berbahaya dikontrol atau diminimalkan. Pastikan surat izin masuk lengkap dan tanda tangan oleh personel yang berwenang. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki confined space, yaitu penerangan dengan lampu yang aman, peralatan listrik yang dilengkapi grounding, integritas selang asetilen dan kabel-kabel listrik, peralatan komunikasi yang berfungsi dan memadai, peralatan dan bantuan tangkap darurat, kemudian safety sign, lockout text, dan tanda pembatas yang memadai. Kemudian yaitu ada handling. Pada handling, saya akan membahas mengenai hal penting sebelum mengangkat barang dan hal penting saat mengangkat barang. Apa saja hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat barang? Yang pertama yaitu membaca prosedur pengangkatan pada label atau kardus, kemudian melakukan tes angkat di sudut bawah benda untuk memeriksa berat dan stabilitas benda. Bila terlalu berat, gunakan bantuan alat atau meminta bantuan pada orang lain. Kemudian gunakan sepatu dan sarung tangan pelindung. Periksa ketersediaan alat bantu angkat mekanik. Lalu, apa saja hal yang penting yang perlu diperhatikan
Pastikan objek dipegang dengan erat dan aman. Tambahkan pegangan pada kardus atau box. Gunakan kedua tangan. Hindari mengangkat secara mendadak. Lakukan secara perlahan tanpa pengarahan tenaga kejutan. Bawa barang yang diangkat sedekat mungkin dengan badan. Gunakan kaki untuk tumpuan, mendorong ke atas, dan mengangkat beban. Selalu upayakan mengangkat beban dengan cara ergonomis pada titik power zone, seperti di atas titik pertengahan paha, di bawah bahu, sedekat mungkin dengan badan, sekitar 25 cm dari ujung tumit. Hindari mengangkat barang berulang kali dari lantai. Gunakan meja perantara untuk meletakkan beban dari lantai sebelum beban diangkat. Hindari memutar tubuh dalam mengangkat dan memindahkan beban. Panggul dan kaki harus berputar atau berpindah. Angkat beban sesuai dengan kemampuan tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.